Selamat sore jemaat sekalian. Begitu juga ya lewat online. Ya, selamat sore semuanya. Mestinya Stephen yang khotbah dan saya minggu depan, tapi dia ke Surabaya tuker. Ya. Jadi kita berusaha keras untuk menolong jemaat GBA Surabaya yang kehilangan gembala meninggal. Kita harap ya usaha yang sudah dilakukan banyak tahun tidak akan sia-sia. Maka kita berjuang keras ya. Dan jemaat juga sungguh ya perlu didoakan. Perlu didoakan terus ya. Supaya setelah meninggalnya penginjil Haris, itu jemaat tidak hilang. Ya. Itu yang kita mau. Kita baca Alkitab kita. Sore hari ini saya ingin mengajak untuk membaca dari Lukas 19. Ini tentang Sakius. Ya. Dulu kita ada mahasiswa yang namanya Sakius. Sekarang masih ada? Mana-mana? Oh ya. Wawan kan? Bukan Sakius kan? Ya, Sakius Wawan ya? Oh ya oke. Sakius bagus kok. Bagus ya. Coba kita baca tentang Sakius ini. Ya. Baik, kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota. Kok terlambat gitu? 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca catatan firman-Mu. Peristiwa Sakius ini dicatat, pastilah Engkau memiliki maksud di dalamnya. Ada pengajaran yang perlu bagi kami, orang-orang percaya sepanjang masa. Oleh sebab itulah pada sore hari ini, kiranya kami bisa menyimak ayat-ayat firman-Mu yang sudah kami baca, agar kami menjadi berhikmat dan menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa, mohon hikmat dan kasih karunia-Mu, dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Ya, Sakius, ya dong. Sakius ini orang pendek, ya, malah ada lagunya ya. Sakius orang pendek, ya. Dia manjat. Dia Wawan nggak cocok namanya Sakius, makanya dia nggak dipanggil. Dia tinggi gitu ya, bukan pendek gitu. Ya, jadi ini Sakius ya.
penduduk kota Yeriko. Saya sudah sampai ke situ di Yeriko. Lucu sekali waktu di Yeriko itu yang bawa tur bilang itu pohon itu yang dipanjat oleh Sakyus. Saya bilang enggak mungkin hidup 2000 tahun. Ya. Dia bohong itu ya. Banyak turis itu dibohongin sama tour leadernya. Banyak bohong mereka, bohong sana, bohong sini. Bahkan loh nggak, pada waktu kami turun dari Bukit Zaitun, itu lewat menuju ke Yerusalem. Kepala turnya itu orang dia di sana itu ya. Dia bisikin saya. Sebenarnya Yesus tidak lewat di sini. Dia bilang, Yesus itu dengan murid-muridnya pasti menghormati kuburan. Nggak mungkin lewat sini. Dia lewat sana. Yang sana itu. Nah, saya bilang, lalu kenapa kita lewat sini? Ya semua orang bilang lewat sini. Ya udahlah kita lewat sini aja. Lah, dia bohong ini, semuanya bohong. Akhirnya tahu nggak? Dia tahu saya tahu banyak Alkitab. Dia jadi takut-takut sama saya. Dia takut. Waktu di Yerusalem aja sampai di Yerusalem. Masa dia bawa ke kubur Tuhan Yesus itu yang di dalam Yerusalem? Saya bilang sama dia, kayaknya enggak begitulah saya bilang. Menurut catatan Alkitab, Yesus itu dikubur di luar tembok sana. Di Bukit Golgota. Oh ya dia, itu besok. Nah, kita ke sana besok. Yang ini Katolik punya. Katolik yang bikin dia kubur di sini. Bayangkan ya. Mereka bohong ya, sampai yang begitu aja mereka mau bohong. Waduh, ya ini Sakyus ya. Masa pohon yang dinaikin Sakyus masih hidup sampai sekarang? Kamu bisa bayangkan ya. Yerusalem udah berapa kali perang, gonta-ganti raja, rezim ya, dari kaisar ini ke kaisar ini, nggak ada lagi pohonnya. Ya. Tapi pohon ara ada, ya, banyak pohon ara karena di kota Jericho memang banyak pohon ara. Nah cerita ini kita mau narik pelajaran. Ya, Sakyus orang Jericho dan Tuhan Yesus katanya ya itu melintas dari kota, dia mau melintas Yeriko. Yeriko ini di lembah loh, ya. Yeriko ini tempat yang subur karena di lembah itu subur ya. Kalau di Israel itu ya sejak zaman dahulu kala lah, daerah dekat air itu pasti subur. Ya. Tepi-tepi sungai semuanya subur ya karena dekat air. Tapi kalau di gunung-gunung tandus waktu susah. Ya. Jadi Yeriko ini tempat yang subur ya, tempat yang subur. Banyak pedagangnya, ya banyak orang di situ. Nah, kira-kira kepala bagian pajaknya kan pasti banyak duit, betul nggak? Ya makanya di sini dikatakan Sakyus itu kaya. Ya benar, dia kaya ya, dia kaya sekali mungkin ya. Nah rumahnya mungkin yang paling besar di Jericho, ya paling besar di situ. Nah pelajaran yang pertama yang kita mau tarik dari peristiwa ini adalah apa, tahu nggak? Ada ketertarikan, ada rasa ingin tahu. Sakyus, dia dengar tentang Yesus. Mungkin dia sudah banyak dengar. Ya zaman dulu nggak ada koran, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Cuma dengar orang ngomong aja bahwa ada rabi, ya rabi yang dari utara, Nazaret itu utara. Ya, dari Jericho ada rabi mengajar, bawa muridnya jalan sana sini, dan dia membuat banyak mujizat. Ya, dan dia dinyatakan banyak yang percaya bahwa dia itu Mesias, dialah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, yang dinubuatkan oleh para nabi kita, yang dinantikan oleh nenek moyang kita. Mungkin dia dengar banyak tentang Yesus. Tukang pajak kan orang pasar, gitu. Jadi pasti banyak informasi ini itu dia dengar banyak. Tapi kapan ketemu? Ya, nggak ketemu. Gitulah ya. Sampai, gitu, mungkin orang cerita bahwa namanya kan jalan kaki, gitu. Masih berkilometer saja, gitu, gitu. Rombongan Yesus, ya. Anak-anak sudah ribut pasti. Yang pemuda remaja larinya lebih kencang. Yang sudah masuk ke kota Yeriko sudah kasih kabar bahwa Yesus sedang menuju ke sini. Rombongannya sama murid-muridnya. Dan itu sangat mengusik rasa ingin tahunya siapa? Sakyus.
Kalau orang tidak memiliki rasa ingin tahu akan kebenaran, nggak ada obat. Nggak ada obat. Ini orang akan tenggelam ke neraka. Ya, orang akan tenggelam ke neraka. Kamu lihatlah ya. Kalau orang nggak ada rasa ingin tahu, cuek. Ya, kita bilang cuek, bebek. Gitu. Gitu. Pokoknya dia nggak pusing. Ya, nggak pusing. Orang bilang apa, dia nggak pusing. Mau masuk surga, masuk neraka, dia nggak pusing. Yang macam begini, habis dia. Tidak memiliki rasa ingin tahu. Banyak orang tanya begini. Ini berita Injil disuruh disebarkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lama baru nyampe ke ujung bumi, ya kan? Bayangkan dia punya step-step itu. Nah, bagaimana ini ya, bisa ini? Orang-orang bisa diselamatkan bagaimana? Wah, saya bilang, kalau seseorang mempunyai rasa ingin tahu, dia itu akan cari. Dia akan cari. Ya. Kalau Anda cek di Google Map, ya, dari Ethiopia sampai ke Yerusalem, itu 4.000 lebih kilometer. 4.000 lebih. Anda tahu nggak? Dari sini sampai Surabaya, itu kurang lebih 1.000. Sampai Banyuwangi, ya, mau ke Bali. Berarti dari Ethiopia sampai ke Yerusalem 4 kali Pulau Jawa, ya, 4 kali Pulau Jawa. Wow. Ya. Kalau naik mobil sekarang aja seharian, oh itu dengan kecepatan tol. Naik binatang, cekok begitu, ya, begitu. Katanya 1 hari paling mampu 50 km. Ya, itu pun pinggang bisa patah. Karena jalannya kan tidak bagus gitu ya. Jadi kalau 50 km, 10 hari akan menempuh 500 km. Berarti 4.000-an kilometer perlu 100 hari. Itu kalau nggak pakai istirahat. Ya nggak? Bagaimana mau istirahat? Lewat sungai. Banyak buayanya dan lain sebagainya. Kuda nilnya nggak tanggung-tanggung. Saya yakin ya, sida-sida yang dari Ethiopia itu kurang lebih setahun dari Ethiopia sampai Yerusalem. Wow, nggak main-main saudara, nggak main-main. Ya, jadi kalau sida-sida dari Ethiopia memiliki rasa ingin tahu dan dia naik kereta kurang lebih setahun sampai ke Yerusalem, pulang lagi setahun, ya, dan dia bisa diselamatkan, maka celakalah orang-orang yang tinggal di sekeliling Grave ini, betul nggak? Ya, karena mereka akan tenggelam ke neraka dan Tuhan marah besar sama mereka. Nah, cuma jalan 10 menit katanya kamu. Bagaimana bisa begitu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Zakius punya rasa ingin tahu. Makanya saya bilang, modal utama itu orang itu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Tuhan Yesus memberitakan banyak pengajarannya melalui perumpamaan. Kalau kita baca di Matius pasal 13 ayat 12, Tuhan Yesus pakai perumpamaan, murid-muridnya bilang, "Guru, mengapa mengajar pakai perumpamaan? Dia ini orang-orang pada nggak ngerti." Tuhan Yesus bilang apa? Kepada kamu diberi karunia untuk mengerti. Tapi kepada mereka tidak. Banyak orang mempertanyakan ini. Lah, kok Tuhan pakai sembunyikan kebenaran dari orang? Lalu Tuhan lanjutkan. Ya, kepada mereka yang mempunyai akan diberikan berkelimpahan. Yang tidak punya akan diambil sampai yang terakhir dia punya. Jadi, begini. Tuhan rupanya menyembunyikan kebenaran ke dalam perumpamaan.
yang rindu, yang rasa ingin tahunya tinggi, yang menginginkannya, akan menggalinya. Intan permata itu tidak di tepi jalan. Itu batu cor, ya, batu kali. Itu intan permata itu perlu digali, ya, digali. Gali itu, gali emas saja, ya. Aduh, saya punya paman satu meninggal gara-gara gali emas. Ya. Karena dia gali sampai dia lupa, sudah masuk terlalu dalam, tiba-tiba tanah di atasnya itu runtuh semuanya. Sehingga dia tertimbun, ya. Pada waktu mayatnya digali keluar, modelnya begini, gitu. Jadi dia berusaha mau keluar, nggak bisa, terlalu lama. Dan di dalam itu mereka baru berhasil nyampe ke situ untuk ambilnya. Coba bayangkan, orang cari emas sampai tuker nyawanya, tuker. Nah, maunya Tuhan, rasa ingin tahu orang akan kebenaran itu sebesar harga nyawanya. Sebesar itu. Saudara, saya tanya, ya, berapa manusia menghargai nyawanya? Berapa? Berapa orang mau hargai? Berapa harga sorga bagi kamu? Berapa harga sorga? Coba. Ya. Mau nggak kamu dikasih 1 triliun nggak jadi masuk sorga, masuk neraka aja? Mau nggak? Nggak mau. Saya nggak mau. Jangankan 1 triliun, 1000 triliun saya nggak mandang. Saya lebih baik pilih masuk sorga daripada dikasih 1000 triliun nggak jadi masuk. Gimana Anda? Jadi berapa harganya? Berapa harga sorga bagimu? Berapa harga jiwamu? Coba bayangkan. Berapa harganya? Tak terhingga. Seisi dunia kasih sama saya, suruh saya masuk ke neraka, nggak jadi masuk surga, saya nggak mau. Saya nggak tahu Anda. Ya, mungkin ada yang mau gitu ya. Karena apa? Banyak cewek gara-gara kepingin kawin, ya kan? Menyangkal imannya. Wah, kita bilang, semurah itu kah? Ya, semurah itu kah? Cuman seharga seorang suami? Ya. Semurah itu kah? Seharga seorang istri saja kah? Wah, sedang terlalu murah. Terlalu murah. Sakius sangat ingin tahu. Dia sudah dengar tentang Yesus. Dia sangat ingin tahu. Ya. Dan Sakius ini orang pinter. Baru bisa jadi kepala pemungut cukai. Kalau bodoh nggak mungkin. Dia tuh pinter. Ya bukan cuma pinter soal pajak. Soal ini aja. Ya urusan pajak. Dari ini gitu. Dia tuh pendek. Nggak tahu ukurannya berapa. Kok sampai bisa nggak lihat kalau ditutupin orang gitu. Berarti dia di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Saya lihat banyak mahasiswa juga yang pendek-pendek seperti saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, tanya Ibu Rebecca itu ya toh. Itu ada pepatah orang Tionghoa, Pak Asal juga tahu. Ainin to simsi, mana nggak Pak Asal itu? Bu Felin nggak tahu. Ainin to simsi itu tahu nggak? Orang pendek itu banyak akalnya. Itu bahasa, itu pepatah itu ya. Ya. Orang pendek banyak akalnya. Ya, ainin itu orang pendek. To simsi, nah, banyak akalnya. Nah ini Sakius ini ainin to simsi, ya toh. Jadi dia pikir nih saya nih nggak bisa lihat ini orang alingin saya di depan semuanya nggak bisa lihat. Akhirnya apa? Dia manjat pohon. Dia sampai di atas dia bilang apa? Hah, udahlah. Dia lihat yang paling jelas dari semua yang lain, ya kan? Yang lain himpit-himpitan di bawah, dia di atas pohon gitu. Pinter dia. Ya memang ya. Paulus berkali-kali di dalam suratnya bilang, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Banyak orang bilang, saya Pak Suinto kok kadang-kadang nyebut orang bodoh. Memang banyak orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak merindukan sorga. Betul nggak? Hah? Orang bodoh itu adalah orang yang tidak merindukan sorga. Coba kamu bisa bayangkan. Orang bodoh itu adalah orang yang sembarangan percaya. Tidak cross check. Pakai logikanya. Nggak cross check. Ya dong. Bagaimana kita bisa sembarangan percaya? Waduh, enak aja. Ya dong. Percaya. Seringkali orang bilang gini. Agama kami mengajarkan begini-begini. Agama kami aja. Saya tanya.
Agama agama kamu dari mana? Pernah kamu tanya enggak? Oh, agama kami dari Allah, gitu. Ya. Allah yang mana? Coba ditanya terus, ditanya terus, ditanya terus, ditanya terus. Sampai dia puyeng, ya kan? Bisa jawab enggak? Begitu. Saya menantang orang tanya saya, tapi orang yang tanya enggak mau. Ya. Ini ya. Jadi kita harus bertanya. Tapi setelah kita bertanya, kita harus menyimpulkan dan kita harus mengambil keputusan. Orang pinter mempercayai apapun, dicek dulu. Dicek dulu. Ini sembarangan ngomong. Ada satu orang naik ke atas gunung. Tiba-tiba dia turun, dia bilang dia nabi. Kamu paling percaya aja. Betul nggak? Hah? Dia bilang tadi dia ketemu malaikat. Dan dia nabi. Mau apa? Ayo percaya saya. Nggak mau percaya, satu RT disembelih. Kemudian dia beritakan satu RW yang nggak mau percaya, dia sembelih. Akhirnya sisanya yang percaya. Dia satu lurah yang tidak mau percaya, dia sembelih. Tinggal yang percaya. Satu negara yang tidak mau percaya, disembelih sama dia. Tinggal yang percaya. Tinggal yang percaya. Akhirnya invasi negara lain. Kalian harus membuat pengakuan iman. Tidak ada Allah lain sebagai Allah. Dan saya nabinya. Nggak mau percaya. Kita sembelih ya. Gimana ini kalau sudah macam begini? Betul nggak? Siapapun yang ngomong dia ketemu malaikat. Kamu main percaya aja. Nggak pakai logika. Sama sekarang ini juga. Saya bilang kepada mereka yang mengkuduskan hari, bukan mengkuduskan hati. Anda tahu maksud saya? Dia mau kuduskan hari Sabtu. Wah, saya bilang, gimana cara kuduskan hari Sabtu? Hari Sabtunya kita cuci. Biar dia bersih gitu. Ngawur dah. Dia kuduskan hari, bukan hati. Saya bilang, kamu ini ditipu oleh Tante Ellen. Ya. Tante Ellen bilang, dia mimpi, kamu percaya. Nah sekarang saya tanya, saya bilang, Tante Ellen bilang, dia mimpi suruh kuduskan hari Sabtu. Lalu ada Tante Amy bilang, dia dapat mimpi, hari Sabtu tidak perlu dikuduskan. Mau dengar yang mana kalau sudah begitu? Betul nggak? Pakai logika nggak? Gimana? Kenapa kamu percaya Tante Ellen tidak percaya Tante Amy? Wow, ya. Logika. Ya. Kalau Anda pintar berlogika, Anda pasti menjadi orang Alkitabiah. Karena Alkitab ditulis ya, dari Tuhan yang kasih logika sama kita. Kasih logika. Orang tanya saya, Pak, yang benar itu yang mana? Pengajaran yang benar itu yang mana? Saya bilang, nomor 1 sesuai Alkitab. Nomor 2 sesuai logika. Ya, nomor 2 sesuai. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Itu masalah rohani, nggak boleh pakai akal budi, nggak boleh pakai logika. Saya bilang pakai apa? Kalau nggak boleh pakai akal budi, pakai apa? Pakai dengkul. Pakai apa? Oh nggak bisa, dia bilang apa? Lalu bagaimana bisa masuk akal? Bisa jalan di atas air, nggak tenggelam. Oh saya bilang, justru itu paling masuk akalnya adalah apa? Karena yang berjalan di atas air itu Tuhan. Dan kalau kau pasti tenggelam. Betul nggak? Kalau kamu pasti tenggelam, saudara. Tapi karena yang jalan itu Tuhan yang bikin air, ya tentu dia nggak tenggelam. Bagaimana bisa masuk akal? 5.000 lebih orang dimakan, 5.000 orang dikasih makan cuma 5 roti 2 ikan. Mana bisa masuk akal? Sebenarnya, karena yang kasih makan itu Tuhan. Dialah yang menciptakan gandum, gula, lengkap. Itu kan tinggal dicampur. Apa pusingnya? Dan kalau kau yang kasih makan dengan 5 roti 2 ikan, 5 orang juga nggak kenyang.
Karena kamu bukan Tuhan. Dan itu bukan cerita bohong. Kenapa bukan cerita bohong? Wah, itu ada saksinya. Ada saksinya. Semua orang nyaksikan. Bahkan anak yang menyerahkan 5 roti dan itunya, bekalnya itu, kaget. Kenapa? Dia bawa pulang 12 bakul. Ya kan? Hebat sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Sakius, ada orang-orang pintar. Orang pintar plus ada rasa ingin tahu, ketemu kebenaran. Biasanya begitu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Sakius naik di atas pohon. Ya. Kemudian kita tahu ceritanya, sudah kita baca. Tuhan Yesus mendadak sebut namanya. Dia tidak pernah kasih kartu nama sama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah ngobrol atau apa. Kok mendadak Tuhan Yesus bisa panggil dia, namanya apa? Sakius, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Wow, rumahnya paling besar di Jericho. Zaman itu nggak ada hotel. Mau nginap di mana? Nginap di rumahnya Sakius. Oh, Sakius turun katanya dengan gembira dan bawa Tuhan Yesus ke rumah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini indah ini. Luar biasa indahnya. Ya. Dia langsung menerima, dia buka hatinya. Mari kalau begitu ke rumah saya. Dan disitulah dia mulai menyadari bahwa ini bukan rabi biasa-biasa. Bukan rabi yang seperti yang banyak yang dia ketemu itu. Bukan. Yang satu ini luar biasa. Ya kan? Gak pernah kasih kartu nama aja dia sebut namanya. Panggil turun. Dan nginap di rumahnya. Nah saudara, Sakius terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus di rumahnya dan di hatinya. Ya. Kalau cuma terima di rumahnya, itu kasihan. Ya. Dia tidak mendapatkan hal yang terindah dan termahal. Tapi Sakius menerima Tuhan Yesus di rumahnya dan di hatinya. Ini yang penting. Tuhan Yesus disambut di hatinya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pelajaran berikut lagi yang kita dapat dari cerita ini. Pada waktu Tuhan Yesus diterima oleh Sakius dan happy semuanya. Murid-muridnya juga happy. Pasti dijamu makan. Ada orang yang tidak happy. Orang-orang Yahudi tidak happy. Mereka katanya bersungut-sungut di sini katanya. Waduh, mereka. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya ampun. Masa kita nggak boleh naik mobil orang berdosa, betul nggak? Lalu kita tidak bisa tidur di hotel orang berdosa sekarang. Ini gimana ini ya toh? Jadi kita mau ke Surabaya, mau nginap di hotel, cek nih. Berdosa nggak yang punya nih? Ngawur deh ya toh. No. Ya, kayak macam begitu. Ini orang mulai pusing ini, mulai mereka. Ini yang heran ya. Heran. Sebenarnya ya, ini perumpamaan ini Tuhan sengaja mau catat ini supaya kita dapat pelajaran, tahu nggak? Ini bukan perumpamaan, ini peristiwa ya. Kita dari pelajaran apa, tahu nggak? Seringkali gereja mengalami persoalan. Gereja mengalami persoalan karena orang-orang lama ya, orang-orang lama tidak welcome, tidak friendly terhadap orang baru. Malah orang baru datang, dia merasa tersingkir. Dia mulai ngomel-ngomel. Dia sudah merasa kurang diperhatikan oleh gembala. Dia merasa dia akan kok lihat-lihat untuk layanin orang itu terus. Dan dia tidak, dan begini, begitu, begini, begitu. Pada satu GBIA, undang saya khotbah, Pak Suhento, gereja, ini jemaat GBIA satu ini, kedatangan orang baru. Tapi orang lama ada yang kayaknya dia sengaja mundur, gak mau datang lagi. Wah, cepat, mana boleh begitu?
Kalau begitu, masuk yang baru, yang lama pergi, jadi gantian. Yang nama-nama orang gitu. Saya bilang, mana boleh begitu? Saya bilang, dia mau saya ke sana tuh khotbah. Ayo gitu. Oke. Saya bilang, lagi saya akan khotbah. Ya, nah saudara, ini Sakyus orang berdosa bertobat. Katakanlah Sakyus itu adalah manusia paling berdosa di Jericho. Katakanlah, kalau dia bertobat, mestinya senang nggak? Nah, mestinya orang Kristen senang nggak? Waduh, semuanya akan bilang, aduh. Malah mestinya ada yang bilang, saya sudah doakan berapa lama supaya dia bertobat. Dan hari ini kenyataan, ya kan? Mestinya begitu. Kalau betul-betul ada mendoakan, gitu loh ya. Saya itu sudah mendoakannya, aduh ya. Dan sekarang ini dia bertobat, bersukacita, bukannya bersungut-sungut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tiap-tiap anggota jemaat anak Tuhan, ya, kita harus periksa hati kita. Ya. Siapa tahu kita bisa ikutan sungut-sungut macam begitu. Siapa tahu. Ulang-ulang. Dan ini kebaktian sore saya sampaikan nih. Karena ada banyak yang kebaktian 2 kali. Mahasiswa juga sudah pelayanan balik ke sini. Saya sudah sering ngomong. Ya, sebagai orang Kristen yang baik. Apalagi anggota jemaat yang baik. Kalau kau datang duduk di samping orang. Ya, bukannya diem. Ya, senyum dong. Kasih salam. Begitu yang benar. Ya enggak? Datang bawa kitab. Duduk. Begitu. Bagaimana begitu ya? Ya, kacau ini orang Kristen. Betul enggak? Kalau kau duduk di samping orang, kau langsung senyum sama dia. Oh, ini kan sudah kenal baik. Gitu. Dia senyum-senyum lagi. Nah, saudara yang saya kasih nama, begitu. Ya, bukannya bersungut-sungut. Ini harus dipraktekkan oleh mahasiswa apalagi. Orang-orang Kristen yang sudah lama. Ya, bukan makin tua, makin begini mukanya. Waduh, ya. Enggak, kita ini harus apa tahu enggak? Melayani penuh kegembiraan, ya. Anda menjadi faktor yang menyebabkan orang datang feel at home. Ngerti enggak? Ya. Merasa betah sekali loh, ya. Wow, ya. Datang ke sini langsung dapat teman. Langsung dapat teman, ya. Langsung tuker nomor, langsung dapat teman. Ya. Saya paling suka minta nomor orang. Kemudian saya apa? Pak Soeharto Lebang, ya. Itu gara-gara saya diundang khotbah di ada satu gereja lain Sabtu malam. Makan-makan. Habis saya khotbah, saya duduk di meja bulat begitu, ada 5-6 orang. Saya satu meja sama Pak Soeharto. Itulah kami ngomong. Saya minta nomornya Pak. Nomornya minta. Dia minta nomor saya. Dia bilang besok saya mau ke gereja. Enggak jadi dia. Kemudian saya masukkan nomornya ke grup sahabat GBIA. Di situ. Ya. Debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Wah. Jadi ada ketertarikan seperti Sakyus. Ya. Rasa ingin tahunya terbangkitkan. Itu yang bisa diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan ngikutin orang Yahudi yang bersungut-sungut. Jadi semua anggota jemaat punya bagian di dalam ini membuat orang-orang yang datang di sini itu nyaman, enak, gitu. Bahkan Anda ikut melayani. Wow, itu akan sangat-sangat indah sekali. Nah, jadi kemudian, ya, pelajaran apa lagi yang kita dapat dari Sakyus? Pada waktu Sakyus ini pasti dengar mereka sungut-sungut ini. Sakyus dengar, wah, yang satu ngomong, orang berdosa begini, begitu, begini. Dengan Sakyus dengar, sedih juga hatinya. Akhirnya apa? Dia bikin gebrakan untuk membuktikan bahwa dia itu lahir baru. Dia sudah terima Yesus. Dia bilang apa? Separuh dari hartanya akan dibagikannya kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang sekiranya dia peras,
dia akan kembalikan dia 4 kali lipat. Wah, saya kasih tahu. Kalau seseorang ngomong dengan saya begini, saya bukan Tuhan. Saya nggak tahu hatinya. Bisa bohong, betul nggak? Habis saya pulang nggak jadi, gitu. Ya. Nggak jadi. Apa yang dia omongkan nggak terlaksana, nggak jadi, ya kan? Saya kan manusia, saya mana tahu. Oh, omong besar, Pak Suhento. Separuh harta saya bagikan ke orang miskin. Orang yang pernah saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Habis saya pulang, nggak kejadian. Kenapa? Karena dia bohong. Kalau saya, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak hati Sakyus? Menurut kamu, Tuhan Yesus tahu nggak hati Sakyus? Kalau Sakyus bohong, Tuhan Yesus itu lebih hebat dari Petrus loh. Waktu Ananias bohong, Petrus bilang apa? Ananias. Apakah begitu? Ya, langsung Ananias jadi apa? Mati. Ya. Istrinya, ya. Namanya siapa? Safira. Tante Safira datang. Cari suaminya. Bohong lagi. Jatuh duanya. Tuhan Yesus tahu nggak hati Sakyus? Tahu. Tuhan Yesus tahu nggak Sakyus ini tulus atau cuma mau bohong, mau bluffing aja, mau ini omong gede. Tahu nggak Tuhan Yesus? Tahu. Nah kalau Tuhan Yesus memujinya, kira-kira Sakyus tulus nggak? Saya pikir dia tulus. Tuhan Yesus tahu dia tulus. Dia tulus berkata, separuh dari harta saya bagikan kepada orang. Kalau orang yang pernah saya peras, kalau dia bisa buktikan pasti. Ya nanti semua orang datang, kau pernah peras saya ya, gitu kan. Kalau dia bisa buktikan, saya kembalikan dia 4 kali lipat. Tuhan Yesus tahu ini orang tulus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Komentarnya. Ini komentar Tuhan Yesus apa katanya? Wow. Nah, Tuhan Yesus bilang hari ini apa katanya? Ini. Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini ada keselamatan. Orang-orang di rumahnya Sakyus percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini. Bukti dari orang yang sudah diselamatkan. Itu pasti ingin memberikan sesuatu. Ingin memberikan sesuatu. Ya, pasti ingin memberikan sesuatu. Beberapa minggu yang lalu, beberapa diaken di bawah ngobrol. Ada dari sini juga Pak. Bagaimana supaya jemaat kita semangat begini-begini. Terus tanya sama saya. Saya bilang begini. Ya, saya pernah jadi anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, bahkan jadi majelis, jadi hamba Tuhan. Saya pernah ngalamin semuanya. Di dalam jemaat itu kategori orangnya beda-beda. Ya. Saya bilang pada waktu saya masih pemuda, saya tuh miskinnya bukan naik. Miskin. Ya. Wow. Ya. Mau beli es aja mikir-mikir. Miskin. Jadi kalau gereja ada apa? Ada program. Kalau yang namanya diminta untuk oke, kita edarkan sumbangan. Saya nggak berani lihat karena saya nggak punya. Saya nggak punya. Ya. Saya nggak berani sedikit pun terpikirkan untuk nyumbang apa-apa duit. Tapi di pikiran saya, kalau tenaga saya diperlukan, ya, kalau tenaga saya diperlukan, saya akan sumbang. Ya, habis-habisan. Habis-habisan. Jadi begini. Sebuah gereja, seluruh jemaatnya akan bagus. Kalau yang punya uang sumbang uang, yang tidak punya uang bagaimana bisa suruh dia sumbang uang? Betul nggak? Ya dia sumbang tenaga, sumbang waktu. Yang mudah. Tetapi fakta dari saya kecil saya tahu, kalau orang Kristen lahir baru,
ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pasti. Ya. Jangan dipengaruhi oleh Kristen sesat, gereja yang sesat. Datang ke gereja, ya, malah minta-minta terus. Padahal Tuhan sudah kasih yang termahal, betul nggak? Apa? Keselamatan jiwa kita kan lebih dari harga dunia ini. Itu sudah dikasihkan sama kita. Lalu kau nggak puas dengan itu? Tuhan minta mobil. Tuhan saya minta ini. Tuhan saya minta itu. Weh. Kau nggak pernah puas ya? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda tahu nggak? Dulu pada waktu Grafe baru berdiri. Saya tanya kepada jemaat yang barusan 20-an lebih. Tujuh Sinta ada di belakang. Saya bilang gini, kalian yakin gak Tuhan mau kirim uang untuk gereja ini? Kalian yakin gak? Kalian yakin gak kita di dalam kebenaran? Yakin gak? Kalian yakin gak bahwa pengajaran kita itu paling benar seluruh Indonesia? Gak usah bilang seluruh dunia lah ya, terlalu besar-besar. Seluruh Indonesia, gereja kita pengajaran yang paling benar. Kalian yakin gak Tuhan paling sayang Grafe? Kalian yakin gak? Ya. Kalian yakin gak Tuhan mau kirim uang untuk Grafe? Yakin gak? Mau gimana cara kirimnya? Drop pakai helikopter. Saya bilang tidak. Tuhan akan kirim melewat kalian. Dan juga tidak benar kita pakai cedok ikan di depan sana gitu. Ya toh. Di Aken Jaya di depan sana di jalanan gitu atau di Aken Yudi gitu. Saya di dalamnya ya Amajaria gitu. Ayolah kasih sumbang gitu. Tidak benar begitu. Tidak benar. Ya. Tuhan mau kirim lewat siapa? Lewat anak-anaknya. Lewat jemaatnya. Waktu itu kita nggak banyak. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, bagaimana kita bisa beli gedung? Orang nggak punya, duit nggak ada. Gimana Tuhan? Saya teriak-teriak. Tapi heran. Saya kasih tahu heran. Justru jemaat-jemaat yang setia. Jemaat-jemaat yang setia. Dan tidak ada satu jemaat pun yang kasih persembahan terlalu banyak sampai miskin. Tuh Sinta berapa kaya dia sekarang? Di belakang. Pak Hasan berapa kaya? Betul nggak? Tadinya dia ikut itu karyawan kecil Barito Pasifik. Ya, sampai bisa jadi wali kota. Segala macam. Pak Timotius. Kamu telusuri sejarahnya. Ya. Waktu dia ikut Grafe, ikut kita, dia itu karyawan Bank Sewu. Ya. Habis itu kena likuidasi tahun 98. Ya toh? Lalu Pak Timotiusnya bingung nih. Ada bank mau dia juga sih, ada asuransi. Tanya sama saya, asuransi lebih baik atau bank lebih baik? Saya bilang kalau kamu mau pergi pakai dasi sampai jam 5 pulang, ya toh, gajinya sekian, itu di bank. Tapi kalau kamu mau kerja keras, hantam siang malam, nggak ada batasnya, asuransi. Mau asuransi. Oh ya, begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sayang kepada Grafe. Siapa? Dulu saya ngomong gini, ya. Siapa yang mau Tuhan titipin uang untuk Grafe, ya, ongkos kirimnya 80%. Jadi Tuhan kirim 10 juta, nyampe nya 2 juta, 8 jutanya itu ongkos kirim ke kamu. Hebat nggak? Hebat nggak? Mana ada sekarang? Sekarang aja kalau kamu kirim uang, ongkos kirimnya kamu kirim. Mau kirim 10 juta ke kampung, ongkosnya berapa? 8 juta. Kau pasti mundur. Gila ini. Masa nyampe nya 2 juta? Ongkos kirimnya 8 juta. Ini bagaimana? Ini namanya apa ini? Gitu.
Wah, ini pengiriman apa ini? Nggak ada orang kirim. Tapi saya bilang, Tuhan cari yang begitu. Tuhan cari yang begitu. Kenapa? Tuhan cari. Tuhan kirim 10% persepuluhan, 10% yang lain itu kita ada banyak macam persembahan. Betul nggak? Wah, itu kita persembahan beli gedung ini, persembahan beli gedung itu. Nah, habis kita beli ini ya, 4 biji gedung. Wow. Wow, saya bilang kepada jemaat, kamu hanya perlu berdoa, Tuhan, kalau mau kirim uang untuk Grafe, kirimlah lewat saya. Gitu. Benar nggak? Hah? Coba begini. Coba kalian berdoa, Tuhan, ya toh, kalau Tuhan mau kirim uang kepada Grafe, jangan kirim lewat entah mana-mana gitu ya. Kirimlah lewat saya. Nah, kalau kau berdoa begitu, saya bilang, itu luar biasa. Ya. Oh, lihat saja. Tuhan itu tidak bersifat kayak Indomie, instan. No. Ya. Tuhan tidak instan. Biasanya iblis punya instan. Tuhan punya itu pelan. Dan berkat Tuhan tidak selalu materi. Untuk apa materi banyak-banyak? Ya toh? Lalu kena stroke, nggak bisa makan lagi. Ngapain duitnya? Betul nggak? Berkat Tuhan itu macam-macam jenisnya. Tuhan kasih kesehatan. Ya. Tuhan kasih kesehatan. Saya berdoa begini, Tuhan, kita pergi ke dokter, kita percaya sama dia. Nggak tahu dia benar apa tidak. Betul nggak? Kadang-kadang bisa salah. Ya. Karena dokter ini, saya diabetes, pergi ke dokter, dia suruh saya suntik. Saya suntik insulin, makin gemuk. Satu saat kan saya gemuk sekali itu. Lalu saya pergi ke dokter lain lagi, dokter bilang salah, nggak boleh pakai suntik. Nah, lu dokter mana yang benar nih? Gitu. Satu bilang ini, satu bilang itu. Harus punya, nggak boleh orang diabetes nggak boleh gemuk, Pak. Dia bilang, waduh, oh begitu, ya udah, ikut dia. Gitu. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, saya bilang gitu. Engkau yang tahu. Mungkin demi saya sehat, entah bagaimana ketemu orang yang baik, ya, memperkenalkan sesuatu. Ya, tadi saya sisir habis mandi. Ya, rambut saya ini lumayan hitam. Tadinya mulai putih. Wah, tahu nggak apa? Secara kebetulan, ya, itu Bu Rebecca mereka di bawah. Ternyata pakai sampo anjing. Iya, loh, ya toh, sampo untuk anjing saya. Katanya itu untuk membuat bulunya lebat, ya toh, kutunya hilang dan semuanya. Saya pakai, mantap juga itu. Kasih karunia Tuhan, ya toh. Murah lagi, murahnya bukan main. Ya toh. Satu botol nggak habis-habisnya dipakai. Ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bilang, kasih karunia Tuhan itu bisa datang dengan cara apa saja. Betul nggak? Bisa cara dengan apa saja. Tuhan sayang. Tuhan sayang. Ada saja cara. Ya. Nanti saya kasih tahu ya. Sampai di sorga, kita baru kaget. Rupanya beberapa kali saya hampir ditabrak mati. Ya kan? Kita nggak tahu itu. Ternyata Tuhan bikin lebih lambat sedikit. Lewat. Ternyata Tuhan proteksi, Tuhan lindungi dengan berbagai cara. Karena ini orang dikasihinya. Nah, ini orang dikasihinya. Wah, ya. Itu ada ayat di Mazmur kan, katanya apa? Percuma orang berlelah-lelah dan Tuhan memberikan orang yang dikasihinya saat dia apa? Tidur. Makanya kalau saya nggak bisa tidur, si mau bilang, nah kan kamu nggak bisa tidur, jadi berkatnya kurang. Saya kan dikasih waktu tidur. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gitu. Karena apa? Yang penting itu disayang Tuhan. Nah, coba, ya, yang penting itu disayang Tuhan. Kalau kamu disayang Tuhan, ya,
Tuhan punya segala macam 1000, tak terbatas cara Tuhan bagaimana memberkati kamu, melindungi kamu, memakai kamu, segala macamnya itu. Tak terbatas. Saya kasih tahu, ya. Dan tidak harus selalu duit ngomongnya. Oh, punya tubuh yang sehat. Sekarang saya tahu, punya tubuh yang sehat walafiat begitu, itu lebih mahal dari apapun yang lain. Karena apa? Kalau sakit-sakitan, waduh, ya dong. Langganan rumah sakit, gitu. Itu repot gitu ya. Maka itu yang penting kita disayang Tuhan. Supaya disayang Tuhan kita ya kita sayang Tuhan, betul nggak? Kamu bisa yakin nggak bahwa Tuhan sayang kamu? Kamu yakin nggak Tuhan sayang kamu? Hah? Nggak yakin? Mungkin kamu kurang sayang Tuhan. Betul nggak? Saya pakai logika anak 3 tahun. Di sini masih ada yang kenal Pak Timi. Yang dulu pelayanan ke Serpong untuk Pak Timi. Pak Timi punya anak beberapa. Yang paling kecil itu 3 tahun. Yang paling kecil. Kalau Pak Timi bangun, kalau sudah mau pergi ke kantor katanya. Dia 3 tahun. Dia cari sepatu bapaknya. Cari-cari dapat sepatu bapaknya dia kasih. Pas sepatunya. Wah, pakai. Dia cari-cari tas bapaknya. Nggak mampu, dia seret-seret. Nah, tasnya. Bapaknya pulang kerja. Wah, dia senang. Ya, dia ambil tasnya, seret-seret. Tiap hari katanya. Waktu di meja makan, sama anak-anak semuanya. Entah ngomongnya sampai kemana-mana gitu. Bapaknya bilang, ya semua anak bapak, semua bapak sayang. Sayangnya sama. Ya, tidak beda kasih. Dia nggak terima. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, kenapa? Sayang kamu juga. Nggak bisa. Harus lebih sayang saya. Loh, ini Koko Cece kamu kan disayang juga semua. Nggak, harus lebih sayang saya. Lalu bapaknya tanya, mengapa harus lebih sayang kamu? Karena saya lebih sayang bapak. Logika anak 3 tahun. Tapi benar nggak? Kakaknya enggak bawa tas bapaknya. Pulang. Kakaknya enggak bawa sepatu bapaknya. Main malah enggak ngerti sampai enggak pulang-pulang. Dia merasa dia lebih sayang bapak. Dan wajarnya bapaknya lebih sayang dia. Maksud dia itu begitu. Logika anak 3 tahun. Polos. Kamu yakin Tuhan sayang kamu? Yakin Tuhan sayang kamu? Kamu lebih sayang Tuhan kan? Kenapa Tuhan serahkan Petrus gembalakan jemaat? Kamu baca itu Injil Yohanes pasal 21. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Enggak bilang, Simon, apakah kamu agak-agak sayang sama saya? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Tuhan menuntut lebih. Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tanya lagi satu kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya, dalam hidup kekristenan itu perlombaan. Ya. Dan tidak ada dihalang-halangin untuk kamu mengasihi Tuhan. Tidak ada. Ya, nggak bilang, gitu. Anak panti nggak boleh mengasihi Tuhan. Cuman mahasiswa saja boleh. Mana boleh begitu punya. Mahasiswa tidak boleh mengasihi Tuhan, cuman anak panti saja. Nah, mana boleh gitu punya. Tidak ada. Semuanya. Jemaat, diaken semua. Kita semuanya berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan. Betul nggak? Dan bukan cuma di mulut. Tuhan tahu sampai ke dalam hati. Jangan main-main. Ya. Mengasihi Tuhan misalnya. Korban untuk jemaat ini apa? Korban. Apa korbanmu? Tersinggung sedikit saja dia nggak mau datang lagi. Gembala sibuk terus.
Nggak urus saya. Anaknya terlalu banyak. Urus anaknya. Nggak mau datang lagi. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain tidak. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak teman saya bisa jadi saksi. Teman muda saya. Saya membuktikan saya lebih mengasihi Tuhan dari gembala saya. Waktu saya pemuda. Saya membuktikan. Waktu gembala saya yang terdahulu bikin banyak pos. Habis itu dia pergi. Digantikan oleh gembala yang lain. Kita bilang itu ada pos. Dia nggak mau pergi. Dia nggak mau pergi. Aduh, susah. Akhirnya saya yang pergi. Dalam banyak hal. Sampai kami di belakang itu ngomong, aduh. Saya bilang sama teman, kita nggak usah pusing dia. Kita masing-masing kita melakukan yang kita bisa. Ya. Karena ini perlombaan sama-sama. Ya kita juga berlomba dengan gembala kita. Siapa lebih mengasihi Tuhan? Bisa nggak? Anda bisa berlomba dengan diaken. Siapa lebih mengasihi Tuhan? Begitu. Ya. Tidak ada perhitungan apa-apa. Waduh, saya lebih banyak dikasih tugas, si Ando tidak. Wah, nggak bisa. Orang yang mengasihi Tuhan tidak ngomong begitu punya. Tidak ngomong begitu punya. Karena apa? Kalau dia mengasihi Tuhan, dikasih semakin banyak tugas, dia akan merasa itu anugerah. Itu kasih karunia. Kok saya bisa bermanfaat sebegitu banyak? Kok saya bisa begitu berfungsi? Kok saya bisa begitu berguna di jemaat ini? Sakius tobat sungguh-sungguh. Dan dia buktikan pertobatannya. Dia buktikan. Dengan memberi. Dengan memberi. Saya katakan sekali lagi, tidak harus Anda memberi secara materi. Saya sudah kasih contoh. Waktu saya muda, miskinnya bukan main. Saya beri apa yang saya bisa beri. Saya beri waktu saya. Saya beri tenaga saya. Ya. Saya beri apa yang saya bisa beri kepada Tuhan. Saya ingin Tuhan tahu, saya mengasihinya. Cuman itu. Cuman itu. Kita berdoa. Mari kita periksa hati kita. Kita periksa hati kita. Kira-kira apa kata Tuhan tentang kita? Kita sudah baca apa kata Tuhan tentang Sakius. Apa komentar Tuhan tentang Sakius? Tuhan tidak bisa ditipu punya. Tuhan pasti tahu ketulusan, kebaikan, betul-betul kasih Sakius. Tuhan tahu persis. Kalau Sakius bohong, Tuhan tahu. Dan kira-kira apa komentar Tuhan tentang kita? Bapa di sorga, kami bersyukur atas keselamatan jiwa kami. Itu termahal, lebih dari apapun. Dan seterusnya Tuhan, terlebih-lebih lagi Engkau mengasihi kami amat sangat. Hidup kami Engkau pelihara. Engkau berkati kami, kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah kami. Supaya dalam segala hal, kami berusaha untuk memuliakan Engkau, mengasihi Engkau. Termasuk menjaga keluarga kami baik. Suami istri jadi teladan, dilihat sebagai contoh. Menjadi buah bibir yang baik. Memuliakan Engkau. Hidup pribadi kami sebagai bukti kami mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi.
Sehingga karena mengasihi-Mu, sehingga kami mengalah demi tidak mau mempermalu nama-Mu Tuhan. Kami mengalah, kami rela rugi, karena kami tidak mau Engkau dihujat, dipermalukan oleh hidup kami. Tuhan tolong kami untuk faham ini. Pimpin kami Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.